kita di sini berkumpul untuk sesuatu yang sudah kita mulai minggu lalu. Dan kita akan melanjutkan untuk minggu-minggu berikutnya. Bersama saya ada tiga orang yang mungkin teman-teman sudah kenal semua, tapi ingin saya perkenalkan sedikit saja sebelum nanti masing-masing memperkenalkan diri. Yang pertama yang sedang makan burger Jawa ini, kita menyebutnya ini apa ya, Mas Wandian? Ketan tempe. Ketan tempe. Nah, yang menyebut ketan tempe ini Mas Wandi adalah Direktur untuk Education dan Publishing di Gramedia ya, Mas Wandi. Nanti kita akan ngobrol. Lalu yang kedua ada Mas Adi Prinantio yang baru ngeprint kaosnya semalam katanya. Masih putih sekali. Mas Adi adalah redaktur pelaksana harian Kompas. Ya, salah satu teman senior saya di Kompas. Dan sekarang ada di depan saya Mas William Eka. William Eka adalah strategic partnership dari Julo. Nah, apa itu Julo nanti kita ceritakan satu persatu pelan-pelan ya. Nah, kita mau ngapain di sini? Sebenarnya kita mau ngobrol, Mas. Ada pertanyaan yang diajukan, tapi sebelum pertanyaan itu diajukan, saya kesini tadi tertahan karena di TV sedang ada breaking news. Presiden Joko Widodo memanggil semua jajaran kepolisian dari level Kapolres sampai Kapolda di seluruh Indonesia untuk datang ke Istana Negara. Dan ada syarat yang agak tidak umum. Satu, tidak boleh membawa handphone. Kedua, tidak boleh memakai topi. Dan ketiga, tidak boleh membawa tongkat komando. Saya nggak tahu apakah ada korelasi antara larangan itu dengan apa yang akan dikatakan. Tapi acaranya tertutup. Dan kita mau ngobrolin soal leadership sebenarnya. Kepemimpinan hari-hari ini tuh kayaknya makin rumit ya. Apalagi ada pertanyaan dan tantangan untuk gimana caranya melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Mimpin aja udah rumit, gimana harus melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Nah, saya akan ajukan pertanyaan ini terbuka, sambil mungkin memperkenalkan diri dulu. Dan responnya nanti bisa kita percakapan satu persatu. Saya mulai dari Mas William Eka dulu, yang paling muda di antara kita. Silakan Mas William. Ya, terima kasih ya Mas Inu dan teman-teman semua. Sedikit perkenalan, saya William Eka. Saya Head of Strategic Partnership dan Growth Revenue di Julo ya. Baru 2 bulan ya, balik kandang. Ya, background saya dulu saya kerja memang lama di investasi. 3 tahun pertama di perusahaan Amerika ya, venture capital namanya Venox. Dan dia ada JV sama Jepang, dia invest di kurang lebih 40 perusahaan. Termasuk perusahaan startup ya, termasuk Bukalapak, Bright Story gitu, Moka dan lain-lain gitu. Tech Indonesia juga kita ada media portfolio. Lalu 3 tahun di sana, kurang lebih 3 tahun kemudian di Skystar yang notabene satu grup gitu ya sama Kompas Gramedia. Nah di Skystar saya bantu bikin fund kurang lebih selama 3 tahun itu invest di 25 perusahaan ya, termasuk Kudo ya. Kudo tuh kita akhirnya jual ke Grab, ada Bright Story juga, Talenta. Ada Karo yang sekarang jadi unicorn. Julo pun juga kita invest waktu tahun 2017. Jadi Julo ini sister company ya sama KG ya. Jadi semoga ke depan ada kolaborasi. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah investasi saya bikin startup sendiri. 2019 gitu. Bikin consumer financing ya, pinjaman kepada buruh-buruh di pabrik Bluebird gitu ya, atau kasirnya Alfamart. Pokoknya blue collar, minimum income. Tapi kita punya teknologi potong gaji, jadi pembayaran lebih lancar ya. Jadi cukup bagus, itu tahun pertama kurang lebih kita serving 400.000 workers ya. Pabriknya di Jawa Barat, di Bali dan lain-lain. Dan kita sudah menyalurkan lebih dari 20 miliar ya. Kalau kayak Bluebird itu 15.000 supir sudah mendapatkan handphone ya, bukan dalam bentuk cash tapi dalam bentuk handphone. Jadi itu pengalaman luar biasa banget. Apalagi menghadapi COVID ya, di mana Bluebird drivernya kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik tutup, itu pengalaman yang sangat-sangat menarik buat saya ya. Having to lay off 90% and including myself gitu, having to lay off myself, shut down the company dan akhirnya belajar lagi selama 3 tahun ini selama setahunan ini di Payfast dan di Julo. Mungkin singkatnya itu, pengen banget sharing more about leadership. Terutama dari kegagalan dan banyak hal yang saya lalui selama ini. Oke, Mas William, kita tahan dulu. Sekarang Mas Wandi boleh memperkenalkan diri juga, karena ini banyak audiens yang mungkin masih
baru pertama ketemu ya dengan boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih Mas Wandi. Lutfi. Saya masuk KG 91 sebagai editor. 91 Mas. Ya, Wow. jadi ada yang belum lahir ya. Tuh. 91. Siapa yang 91 belum lahir? Angkat tangannya. Wah. Oh, 92. Ya, oke Mas Wandi. 91 saya masuk ke sini dan saya diperkenalkan oleh Priyo Utomo, itu keponakannya Pak Yakob yang sekarang menjadi CEO Group of Retail and Publishing Companies. Dikenalkan dengan Pak Yakob tuh dengan cara yang paling unik menurut saya. Itu ada ex-Yesuit mau gabung sama kita, tapi orangnya syarab. Syarab maksudnya? Sarap itu untuk orang Jawa Tengah, Jogja, Solo, Klaten, itu artinya Setengah. kurang saon gitu. Ya, sinting. Lalu Pak Yakob katanya tanya sama Brio, maksudnya sarap apa? Nggak bisa dihandle. Itu. Nah, Pak Yakob membalikkan, toh yang akan handle kamu. Jadi kalau kamu yakin ya terima aja. Oke. Nah, karena diperkenalkan dengan cara unik seperti itu, mungkin Pak Yakob itu kurius, malah ingin tahu. Penasaran ya. Dan karena itu banyak diskusi terjadi setelah itu gara-gara saya diperkenalkan sebagai orang yang sinting Sarap. tadi itu. Sarap itu tadi. Oke. Terima kasih. Ya. Oh ya, saya masuk kemudian saya sekarang pegang penerbitan buku dan edukasi yang non formal. Edukasi non formal. Edukasi non formal Gramedia itu ada Gramedia Academy, ada Diginusa, ada LT, kursus bahasa Inggris itu, ya. Yang intinya adalah mau memberdayakan dengan keahlian khusus orang-orang Indonesia untuk segera bisa memasuki lapangan kerja atau dalam konteks bahasa Inggris, fluent bahasa Inggris lah. Oke. Akademi retail misalnya, ya. Itu ngajari orang untuk jadi penata retail. Lulusan terbaiknya cuma 4 bulan, 2 bulan teori, 2 bulan praktek. Lulusan terbaiknya kita pakai untuk toko kita. Oke. Ya kan, kalau kita kelebihan orang yang mau diambil, silahkan Alfamart, Indomart, itu ya, itu pakai. Sumber daya. Itu ya, terima kasih. Baik, Mas Wandi, nanti kesarapannya kita akan kulik satu persatu. Tepuk tangan buat Mas Wandi. Berikutnya Mas Adi Prinantio memperkenalkan diri dan lagi ngapain Mas Adi? Oke, ya makasih Mas Inu, Mas William, Mas Wandi. Ya saya di Prinantio tadi udah dikenalin sama Mas Inu, sering dipanggil ADP karena kalau nulis inisialnya ADP. Saya menjadi karyawan di Kompas sebagai wartawan 1 April 2001, jadi masa kerja 21 tahun. 10 tahun setelah Mas Wandi berarti. Iya, nggak ada apa-apanya sih. Tapi saya memulai bekerja sebagai jurnalis sejak 19 Juli 93. Jadi kalau dihitung Juli 2023 tahun depan itu 30 tahun saya jadi wartawan. Jadi udah lebih dari separuh umur itu jadi wartawan. Sekarang jadi redaktur pelaksana, jadi sehari-hari jadi penjaga gawang untuk konten di Harian Kompas dan laman kompas.id. Jadi ya intinya meng-create liputan, kemudian mengorganisir liputan dan sebagainya, ikutannya. Kurang lebihnya mungkin gitu Mas Inu sebagai perkenalan awal ya. Bergabung di Kompas 2021, tahunnya sama dengan saya, cuman beda bulannya. Saya di Kompas juga tahun 2021 bulan Agustus. 2001 bulan Agustus. Kalau Mas Adi tadi bulan April. Jadi tahun itu Kompas cetak itu sedang merekrut banyak sekali wartawan. Karena waktu itu ada kebutuhan yang besar dan industrinya masih sangat bagus dan ada tantangan digital waktu itu. Dan ketika awal-awal memang kita diminta untuk siap-siap dengan itu semua. Dan ini tahun ke-22 kami bergabung di Kompas. Tapi Mas Adi ternyata 93 sudah jadi wartawan. Nah, kita kembali ke topik kita tadi soal leadership. Mas Wandi, Mas William, Mas Adi. Di teknologi leadership masih diperlukan nggak ya? Karena semua orang atau semua urusan kan sebenarnya bisa diambil teknologi, orang bisa bekerja dengan bantuan
mesin dan sebagainya, leadership yang clear di teknologi atau perusahaan teknologi itu William lihat seperti apa? Ya. Kalau di perusahaan teknologi justru leadership sangat-sangat diperlukan ya. Karena kalau di perusahaan startup sekarang kita namanya WFA ya. WFA apa Work itu? from anywhere. Oh, oke. Ya. Ya. Dari kerja di kantor boleh, kerja di rumah boleh, kerja di Starbucks boleh, kerja di Bentara Budaya juga boleh Oh, ya. Oke, ini sambil ada yang bekerja nih kayaknya. Ada yang nyambil. Oke. Saya lagi bekerja. Ya, ini lagi bekerja nih. Iya, tapi WFA konsepnya ya kalau misalnya remote ya, remote work, tapi koordinasi productivity harus dijaga, ya kan? Yang pasti lebih sulit lah ya kalau misalnya tim itu tidak di satu tempat, ya kan? Pertukaran informasi nggak side by side, itu leadership communication harus sangat jelas ya. Makanya di Julo misalnya itu semua didokumentasikan. Mungkin di sini ada tim engineer, itu pasti tahu banget soal log, ya kan? Bikin log apa harus ada catatan ya. Bagaimana cara configuration-nya, bagaimana nanti kalau mau integrasi supaya nggak banyak nanya atau ribet gitu ya codingnya. Nah, makanya harus ada catatan yang sangat baik, penjadwalan yang sangat baik. Kita pakai Google Calendar gitu, pakai Notes gitu kan. Terus komunikasi semua lewat satu platform. Kita misalnya pakai Slack ya. Jadi dengan itu leadership itu membantu set rule-nya ya, metodenya. Metode komunikasi chattingnya pakai Slack, Notes-nya pakai apa, kalender untuk meetingnya pakai apa. Itu leadership itu yang bisa membantu ya, supaya walaupun WFA misalnya karyawan teman-teman saya ada di Palembang pun bisa bekerja dengan baik gitu ya. Itu sih tugasnya leadership. Itu peran-peran leadership atau manajerial ya kalau mengatur gitu ya. Menurut Mas William itu leadership atau manajerial? Ya, memang manager sama leader itu berbeda ya. A good leader has to know how to manage ya. Kalau dia harus lead by example, nyuruh doang ya kan. Itu jadi jatuhnya bos bukan leader ya kan. Manager bukan leader. Jadi menurut saya leader yang baik adalah leader yang sudah walk the talk ya. Dia bisa manage tapi dia malah show sampai example, sampai bisa memotivasi timnya untuk bekerja dengan sedemikian rupa, walaupun nggak satu kantor nih ya, tapi tetap produktif, tetap komunikasinya lancar. Itu yang membedakan manajer sama leader ya dari perspektif saya. Oke, ini sekarang Mas Wandi nih bisa kasih share pengalaman bagaimana memimpin dan tadi membedakan tantangan leadership di tiap zaman ya. Mungkin menjawab pertanyaan dulu yang pertama tadi ya, masih diperlukan nggak di zaman sekarang? Mungkin kalau saya sesimpel ini saya menjawab. Leader itu kan setting vision, Ya, ngeset visi, lalu memobilisasi konstituen ke arah visi. Oke. Setting visionnya bisa dari kecerdasannya sendiri untuk kemudian karena paling tahu dan kemudian menetapkan. Bisa juga cuman mendengarkan kiri kanan, mendengarkan konstituen, merumuskan itu, jadi kesimpulan bersama, kemudian memobilisasi semua ke arah itu. Jadi mau digital, mau amat manual, mau amat tradisional, pasti akan relevan. Gitu. Jadi untuk peran itu sebenarnya nggak hanya kemampuan membangun visi atau mengumpulkan visi, tapi memobilisasinya itu. Memobilisasi kalau omong itu diteruskan, lalu kekuatan simbolik yang akan amat Berperan, penting. ya. Kekuatan simbolik apa? Kata, bagaimana mengolah kata dan menyampaikan kata itu dengan persuasif. Makanya biasanya leader yang efektif adalah orang yang juga paling enggak ngomong di depan umum itu lancar lah, meyakinkan. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan narasi yang punya payung. Oke. Coba bayangkan misalnya Bill Clinton. Apa komunikasi kampanyenya? Waktu itu dia It is the economy, stupid. Obama, yes we can. Simple ya. Donald Trump, make America great again. Biden, build back better. Sayang di Indonesia nggak ada tuh. Bersama kita bisa, Pak. Ada. Bersama kita bisa. Ada. G28 ada. Recovery together, recovery stronger. Ya. Nah,
menciptakan ini dan mengkomunikasi dengan narasi yang persuasif, that is the peran leader. Leader ya. Iya. Dan peran-peran itu kalau di media sebenarnya juga diambil peran oleh koran sebenarnya, Mas Iya. Adi nih. Jadi leadership sebagai media, sebagai yang menyampaikan visi dan memobilisasi orang itu penting Persis, di dan media menjadi kata kunci karena media memediumi sekian banyak orang. Kekuatan simbolik tadi itu amat efektif tersampaikan lewat media. Karena itu seorang leader yang hebat biasanya adalah mobilisator massa yang luar biasa. Oke. Nah, lalu peran media ada di situ. Ya, dalam konteks di dalam ya mungkin komunitasnya yang menjadi corong-corong. Ya. Ya. Kalau Mas Adi nih, kalau melihat peran-peran kepemimpinan dan sebagainya ya, dan media punya tadi Mas Wandi memberikan peran yang cukup penting ya, memobilisasi, mengumpulkan visi-visi dan kemudian menggerakkan orang. Ini terjadi atau berkurang atau malah lebih baik sekarang? Ya, kalau media arus utama itu sebetulnya di tengah banjir informasi ya. Sekarang kan banjir informasi. Orang dulunya ada usaha untuk mencari berita, sekarang setiap hari orang sudah didatangin berita. Kita membuka aplikasi percakapan, sudah banyak berita-berita terkirim di situ gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut beberapa riset terakhir itu kepercayaan kepada media arus utama itu sudah mulai naik lagi, Ya. tumbuh lagi. Edelman terakhir ya membuat riset itu. Betul. Nah, di situ sebetulnya peran media sebagai katakanlah trendsetter, sebagai kekuatan kontrol sosial. Kalau di dalam dunia politik disebut kekuatan keempat setelah trias politika, itu seharusnya makin kuat ya, menguat gitu. Dan itu real masih bisa kita mainkan, masih ada peluang untuk memainkan itu. Hanya memang medianya itu sendiri kalau menurut Pak Yakob dan juga Mas Louis di dalam diklatnya Kompas. Mas Louis Iswara ya. Louis senior Iswara. kita. Ya. Itu kan jurnalis itu sebaiknya do no harm ya. Ya. Jadi sosoknya harus sedikitnya perfect, idealis, dan jangan sampai juga menjadi bagian yang mengambil kepentingan di dalam percaturan politik itu sendiri. Nah, itu tantangannya. Jadi media masih efektif untuk menjadi pembawa pesan tentang keberagaman, tentang pentingnya keindonesiaan dan sebagainya, tapi dia sendiri harus menghadirkan posisinya itu sebagai betul-betul netral, independen, dan tidak ikut di dalam kepentingan politik yang sedang bermain di situ dalam tanda kutip ya. Itu tantangannya sih sejauh ini. Dan itu ada peran-peran kepemimpinan di situ kan. Nah, ada kepemimpinan. Dan menurut saya, sorry nambah sedikit ya, Pak Yakob ya, kalau menurut saya dan kita yakini bersama itu masih tetap konsisten memastikan bahwa Kompas itu masih berada, katakanlah dengan kekuatan politik yang lain itu masih non partisan. Oke, ya. Dan sebagainya, bukan menjadi merah, bukan menjadi biru. Ya. Ya, dan kemudian dengan posisi yang masih netral, independen, membawa pesan keindonesiaan, kemanusiaan itu, maka masih bisa efektif lah Kompas, Gramedia itu menjadi pembawa pesan kepada Indonesia gitu. Dengan beberapa prinsipnya ya, salah satunya misalnya teguh dalam perkara, lentur dalam cara. Jadi ya itu menurut saya sih warisan Pak Yakob yang masih tetap dipelihara dan sehingga masih bisa eksis, membuat Kompas eksis. Ya. Mas Ilham menambahin? Mungkin boleh saya tambahin nih, itu saya setuju banget dengan Mas Adi ya. Saya belajar selama pengalaman saya ini segala sesuatu yang dikerjakan dengan fokus tadi idealisme ya, dan dilakukan setelah fokus dengan pemimpin yang punya idealisme itu pasti jadi. Ya, seperti kita lihat Kompas luar biasa banget ya Pak Yakub. Dan kalau di sisi teknologi, misalnya Julo ini udah 6 tahun gitu ya. Dan kita mainnya di consumer, banyak perusahaan-perusahaan kredit ya, konsumen ganti terus tiap quarter, itu di Google Play kalau kita lihat ya, dari China, Singapura, India, putar-putar. Dan lucunya Julo tuh begini terus gitu, lama-lama. Sekarang pun kita udah top nomor 5 dengan pembiayaan 400 miliar per bulan gitu loh. Luar biasa banget, 1 juta peminjam ya. Dan 1 kita juta pun peminjam. aktif.
Ya, dari 30 juta download ya. Karena memang sangat selektif dan kita udah mulai keluarin pay later-nya kita juga begitu. Iya. Nah, ini yang membedakan ya. Yang lain pada naik turun. Ini Belum lama seminggu lalu Atome ya kan mulai lay off. Kita nggak ada, malah kita hire orang gitu. Termasuk saya sendiri yang iya. baru gitu. Baru 2 bulan. Iya ya? baru 2 bulan gitu. Tapi sudah tahu banyak sama Julo dari 6 tahun lalu pas awal. Itu karena fokus ya. Jadi Atome itu tuh aslinya dia punya perusahaan cash loan juga namanya Kredit Pintar, ya kan? Oke. Kredit Pintar dia bikin Atome. Atome pay later kan. Wah, jor-joran Covid gitu kan. Malah kalau lihat performance-nya malah yang make money itu yang cash loan-nya, ya kan? Kalau dia fokus ke sana, ya kan, dan tidak terlalu ekspansi secara besar-besaran ya. Idealismenya adalah misalnya inklusi gitu kan. Itu dia nggak perlu PHK. Mungkin dia jauh lebih profitable gitu. Karena dia punya tergerus nih profitnya. Kalau kita kebalik gitu, kita malah very close to EBITDA, profitability very very close gitu. Karena kita sangat fokus di core bisnisnya kita. CEO saya ditanya, Pak mau nggak bikin financing ke UMKM? Nggak usah, kita fokus di konsumen. Jadinya kita lean tapi strong. Iya. Nah ini Ya, following fokusnya tadi ya. yang Kompas sudah lakukan Ya. juga selama 70 tahun lebih ya. Iya, sekarang Luar biasa. 57 ya, 57. Kalau dari Intisari sih 59 ya. Jadi ya. Wow. Sebagai tahapan yang cukup panjang. Mas Mandi menambahkan soal fokus sebagai Oh, iya. pemimpin tadi dan 2 poin disebut Mas William, fokus sama dipimpin idealis. pemimpin yang ideal. Pertanyaannya adalah idealis itu apa sih? Nah, itu dia. Ya nggak? Nah ini ternyata ada kuncinya untuk menyebut itu. Yang jadi idealnya itu, there must be something beyond itself. Ya. Kompas didirikan, Intisari didirikan itu semangat dasarnya adalah mau berkontribusi untuk pengembangan Indonesia. Ketika Beyond, ya. beyond, Ya. beyond Itself, individunya ya. Pak Yakob, individunya Pak Pak Oyong. Ya. Ya. Satu, bahkan beyond Partai Katolik. Persis. Karena yang Partai awal ya. Katolik itu sejak awal Mensupport. iya, tidak hanya mensupport. Ayo ini jadi corong Katolik. Mereka berdua no. Kalau kami ambil Berhenti di ini, sini, nggak akan kami berkembang. akan publik, Ya. umum, non partisan tadi. Itu. Nah, jadi something beyond ini tadi tidak sekedar omongan untuk agama nih. Saya membawa buku Mas, luar biasa Mas. Iya nih, conscious capitalism. Conscious capitalism. Jadi bagaimana kapitalisme tetap urusan duit, ya, tetapi bukan untuk maksimalisasi profit itu in se, Betul. Tapi beyond. tetapi beyond untuk creating dan support ide tadi itu, idealisme, gitu. Nah, makanya ini menjadi gerakan sekarang, Iya, ya. di banyak Ini menjadi negara ya, gerakan di tempat. banyak negara. Bagaimana kapitalisme ini, ekonomi didorong dengan semangat kapitalisme, tetapi yang conscious kepada macam-macam kepentingan. Ya. Core-nya itu tujuan yang beyond tadi, Oh, itu idealisme. yang itu. mengatasi kepentingan Sesaat. remeh-temeh institusi itu sendiri, ya, tetapi something greater, lingkungan, kemanusiaan, demokrasi yang lebih luas. Ya. Kemudian ada segitiga Mas. Segitiga yang di tengahnya ada segitiga lagi. Jadi ada 4 segitiga dalam satu segitiga. Yang tengahnya ini adalah core-nya itu nilai dan something beyond tadi itu. Tujuan yang lebih besar dari institusi itu sendiri. Kemudian integrasi seluruh yang berkepentingan, stakeholder. Kemudian leadership yang conscious, Berkesadaran gitu ya. berkesadaran. Dan kemudian corporate culture yang conscious. Ya. Jadi dukungan 3 ini yang menjadikan company atau negara itu akan luar biasa. Oke. Ketika membaca buku ini, waduh, ini Pak Yakob banget nih. Konsep-konsep Yakob yang banget beyond nih. itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan walaupun masih miskin juga karena ada beberapa segi yang Pak Yakob dan Oke. Pak Oyong nggak terlalu conscious. Soal yang tadi fokus lalu kemudian go to beyond gitu ya, Iya. Mas Mandi. Kita kan kadang-kadang berhadapan dengan realita harian yang harus kita selesaikan. Persis. Padahal kita juga Tarik pengen menarik punya antara sekarang sesuatu yang harus beyond profit, gitu. Nah, naik gaji, itu ini gimana itu? tetapi nah itu perkara. Ya?
Nah ini langsung. Ya. Angka-angka itu penting. Pak Yakob mempunyai kata-kata luar biasa dan itu kenapa aku bekerja di sini dengan happy. Iya Pak Mandi. Ya? Apa itu Pak Mandi? Mas, saya ini nggak suka disebut pengusaha. Saya ini guru. Ya wartawan lah. Kalau menyangkut usaha, Mas, kejarlah idealisme. Ya. Duit datang dengan sendirinya. Ya. Oke. Jadi, Mas, modal itu mengabdi kepada visi. Ya. Dan kalau visi itu diikuti oleh bisnis yang berkembang, diputer lagi untuk mengembangkan visi. Not dibagi-bagi di antara pemilik usaha, pemilik modal, pemilik saham untuk sekedar memperkaya diri. Ada tentu saja bagian untuk mereka tentu saja dong, ya. Tapi tidak semua. Tetapi ini diputer lagi untuk mengejar idealisme. Luar biasa itu kalau terjadi. Betul. Pertanyaannya jangan ditanyakan ya, apakah masih begitu? Nah ini. Itu lain lagi, kita, nanti kita dijawab. perlu berhenti sejenak lalu berpikir masih seperti Apakah itu masih nggak? begitu? Nah itu yang jawab mestinya ya owner. Sayangnya owner nggak diundang nih. Ya, toh? Tapi dari pengalaman harian nih Mas Adi mungkin bisa cerita tegangan antara apa yang ideal atau yang beyond gitu ya dengan yang tiap minggu kita ditanya nih gimana laporannya, gimana penghasilan, gimana performance. Gimana Mas? Ya, KPI. Ini setelah umpan lambung dari Mas Mandi, Ini jatuhnya ke saya. redaktur pelaksana soalnya. Ya udah, kalau depan gawat saya harus nyelesain ya. Oke. Jadi memang sebetulnya kita bisa bicara dari tataran ideal itu sendiri. Dari itu dulu, nilai itu memang saya yakin masih berusaha dengan all out ya, dengan segenap Perjuangkan. daya upaya itu diperjuangkan. Jadi katakanlah Kompas ya, untuk bicara soal berita, misalnya korban tragedi Kanjuruhan, kita bicara soal kemanusiaan. Ya. Korban gitu. Itu kan pesan Pak Yakob ya. Pak Yakob itu kan kuat dua hal ya, keindonesiaan dan kemanusiaan. Makanya edisi Kompas sehari setelah Pak Yakob meninggal, Ya. itu adalah keindonesiaan dan kemanusiaan. Nah, jadi nilai-nilai segala macam terkait humanisme transendental, bahwa kritik harus disertai dengan kesepahaman, itu termasuk dalam Yakobianisme dan juga diusung oleh Pak Oyong, itu masih berusaha. Dan alhamdulillah sih masih cukup diakui ya, artinya penghargaan untuk beberapa media di Kompas Gramedia kan masih juga Mendapatkan itu pengakuan dari pengakuan ya, dari Ardi Negoro, dari MH Tamrin dan sebagainya, itu masih ada. Kita masih tetap menjalankan prinsip-prinsip nilai-nilai itu. Tetapi sampai sekarang. ada tetapinya nggak? Di dalam kenyataannya memang, di dalam kenyataannya itu, di dalam kenyataan, ini bola lambung kedua. Soalnya premis awalnya itu mengundang kata tetapi. Nah, daripada sebelum jam saya tanya. Di dalam open play itu ada beberapa kali bola lambung. Ya. Wartawan olahraga jadi paham. Memang di dalam praktiknya itu ada tuntutan untuk menghadirkan biru lah, Oke. biru, revenue Ya. dan sebagainya. Nah, harapannya memang segala macam yang berujung pada nilai-nilai beyond itu tadi disebut Mas Wandi, ya, visi, idealisme. Itu yang seharusnya dipenuhi dulu dan kemudian revenue akan mengikuti. Harusnya teorinya seperti itu. Tapi kan memang kadang pesan dari atas itu kan berbeda ya. Betul. Nah, mesti cepat. Sudah cepat, mesti lebih cepat. Jadi ya harapannya, nah itu. Mas Wandi harus pakai mic nih. Nah memang kalau boleh saya sebut ya, di beberapa media itu memang ada semacam transisi dari generasi pertama ke generasi kedua. Ya. Jadi misalnya pedoman dari generasinya Pak Rosihan Anwar ke penerusnya. Sekarang pedoman sudah nggak ada. Ya. Yang idealis Mokhtar Mokhtar Lubis, Lubis dengan Indonesia Raya. Bahkan jauh sebelum Orde Baru selesai sudah nggak ada. Ya. BM dia di Bredel dan kemudian tidak mau menandatangani pernyataan di hadapan Pak Harto waktu itu. Ya. Pak Yakob alhamdulillah waktu itu bersedia, meskipun di dalam juga banyak
Kecaman, dialektika, ya. dialektika. Tapi alhamdulillah bisa sampai segini. Artinya ada juga pesan di situ. Kalau Maya tidak bisa diajak beridealisme, berjuang. Ya. Waktu itu. Nah, beberapa media koran itu identik dengan pendirinya. Dan kemudian generasi kedua itu memang harus diakui tidak bisa 100% mewarisi idealisme Nilai-nilai dari sang pendiri. Karena rata-rata pendiri itu adalah wartawan pejuang. Yang memang sadar bahwa institusi ini selain sebagai institusi bisnis dia punya idealisme, punya nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Nah memang kita harus beradaptasi dengan transisi generasi itu. Dari generasi pertama, generasi kedua, bahkan sekarang sudah masuk generasi ketiga. Nah transisi itulah yang diharapkan ada dialektika yang dinamis tentunya, tapi jangan sampai lantas membuat institusi ini selesai, paripurna. Karena harapannya seiring dengan paripurnanya institusi ini, nilai-nilai yang diperjuangkan itu juga akan paripurna gitu. Jadi harapannya generasi kedua juga memahami bahwa institusi ini bukan sekadar didirikan atas pertimbangan motivasi bisnis, tapi juga pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai dan idealisme itu tadi. Oke. Gitu sih. Ya, saya umpan lambung ke Mas William nih, soal bagaimana kita lihat kan setahun terakhir kan juga di startup industri itu kan gonjang-ganjing ya, dan tegangannya adalah antara idealisme yang beyond tadi dengan lo harian masuk gak nih bottom line-nya. Itu gimana tegangan itu sampai bisa diatasi dan membuat startup bisa survive ya, atau yang akhirnya yang turun atau tidak diselamatkan juga. Iya. Startup itu sebetulnya ekstra ya. Tantangannya ekstra. Masalahnya bukannya operasional lagi. Besok bisa bayar gaji karyawan apa enggak? Benar gitu kan? Karena kita Tapi semua ada banyak isu kebanggaan orang-orang kalau masuk startup kan kayaknya keren. betul. Tapi kenyataannya adalah besok Kenyataannya rata-rata 90% 95% mereka masih minus. Oke. Ya kan? Itu yang masalah besar sebetulnya kan. Idealismenya startup waktu pitching awal-awal, saya mau mendemokratisasi ya kan? Apa? E-commerce ya kan? Ada yang logistik, ada yang finansial ya kan? Semua mempunyai idealisme ya kan? Beyond ya kan? Tapi kenyataannya investornya benar, setiap hari nanyain gimana KPI kamu, growth kamu gimana ya kan? Nah, dan juga tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan kita mencapai objektif itu ya, mendemokratisasi atau memberikan impact gitu ya. Tapi kita punya waktu sampai sana, ya kan? Dengan namanya kalau di startup kita panggilnya runway, ya kan? Runway kayak pesawat gitu ya. Landasannya bisa berapa lama, berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Karena kebanyakan startup itu belum profitable. Jadi kita bukan ngomongin profit nih, ngomonginnya masih napasnya berapa lama gitu kan sampai profitable. Nah, itu kesulitannya startup. Jadi kita ngeri nih kalau salah-salah bisa jadi besok habis gitu ya. Nggak main potong doang habis gitu. Nah, kuncinya adalah sebetulnya di tadi pemimpin yang tangguh ya. Pemimpin yang bagaimana bisa membalance ya antara idealisme dan juga performance ya kan. Karena tanpa sesuatu yang balance ini nggak akan sustainable bisnisnya. Terlalu idealisme jadi NGO ya kan. Kalau terlalu performance jadi kapitalis ya kan. Jadi mesin aja gitu ya kan, tidak ada soul, dan lama-lama biasanya perusahaan-perusahaan gini mati semua. Paling kelihatan di consumer gitu kan, consumer lending, karena cepat kaya ya kan, margin kita besar, kalau gelontorin uang bisa banyak, tapi siapa yang punya sistem untuk filter borrower yang mana yang bagus ya kan, siapa yang nggak greedy itu sulit ya. Nah saya belajar dari CEO saya Pak Adri, dia itu menurut saya salah satu founder dan pemimpin yang tangguh ini yang punya idealisme tinggi. Jadi dia tuh lahir di Pekanbaru, setelah SMA dia sekolah ke Amerika, lalu di sana sampai S2 di computer engineering, lalu dia kerja di eBay ya, di bawahnya Yahoo, kerja di Capital One ya, itu perusahaan kredit, dan akhirnya di Signify. Signify itu perusahaan credit scoring engine, bikin credit scoring buat perusahaan emerging ya, Brazil, South Africa, Latin Amerika, dia bikin kerja sama telco, kerja sama perusahaan bank di sana, olah namanya alternatif data untuk market-market yang tidak underbank ya,
yang tidak mempunyai akses kredit, nggak bisa dapat kartu kredit, nggak punya bank bahkan gitu. Nah dia mengolah bikin data itu berapa tahun, dia udah belajar tuh di Boston. Nah saya mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Dulu saya ketemu dia saya, ngapain lu pulang? Lu enak di sana ya kan? Gaji gede ya kan, di Boston lagi gitu. Posisinya tinggi, ngapain? Mulai di Indonesia lagi nol gitu, udah lama, udah 10 tahun lebih. Dia bilang, saya punya mimpi untuk meningkatkan inklusi finansial. Padahal hidupnya dia enak banget di Amerika, ya kan? Saya inklusi finansial. Akhirnya dia pulang, dia bangun ini Julo ya. Pelan tapi pasti ya. Kita terus Menuju gitu ya. itu. Apalagi melewati Covid kemarin ya, banyak yang ambruk, banyak yang gagal bayar. Justru Julo tetap jalan gitu. Karena mereka punya fundamental yang baik. Idealismenya mereka nggak cepat kaya, ya nggak greedy gitu. Bahkan saya tawarin, Pak, ini ada beberapa deal bisa dapat double nih. Kompetitor charge lebih tinggi, belasan persen. Kita jauh rendah, bisa 50% lebih rendah. Kenapa? Will, kita di sini long term. Ya, di sini kita inklusi finansial, bukan cuma making money. Jadi saya salut banget sama dia dan banyak belajar ya untuk membuat perusahaan, membuat suatu inisiatif yang berkepanjangan. Itu sebagai leader ya. Di sini banyak manajer itu harus pegang idealisme sambil Jagain. monitor performance. Nah, Ya. balancingnya itu tuh ketangguhan masing-masing ya. Oke. Trial and error. Itu yang membedakan antara Siapa satu tadi pemimpin. CEO-nya? Adri namanya. Adri, ya. Last name-nya unik, Hitija Hubesi. Jadi susah. Oh gitu kan. Kayak Kita panggil Ambon, Pak Adri, Manado ya. gitu. Tapi sebenarnya Pekanbaru dia. Ya, kalau dari pengalaman Pak Adri tadi, dia kan sebenarnya udah selesai dengan dirinya ya Mas Wandi ya. Iya. Nah, saya mau tanya Mas Wandi nih. Dan ada pendapat bahwa kita bisa punya gagasan atau kita bisa dalam tanda petik berfilsafat tuh kalau perut udah kenyang. Iya. Nah, sudah ada. Apakah itu benar ataukah itu cuman idiom aja? Pada umumnya benar. Pada umumnya benar. Pada umumnya benar. Kebanyakan orang-orang yang belajar filsafat kalau di Indonesia itu pastor-pastor Calon pastor ya. atau calon pastor ya kan? Ya. Kalau dari Katolik, yang dari Islam saya nggak tahu. Saya omong yang dari Katolik yang saya tahu aja. Siapa pastor? Yang urusan makan minumnya sudah dipelihara orang lain. Atau sambil makan. Iya nggak? Jadi makan, sambil kalau ngobrol. mereka nggak jadi filsuf, ya leto aja mereka. Keterlaluan kalau dia Keterlaluan sampai nggak aja. bisa. Ya? Itu. Nah, omongan tadi balancing antara idealisme sama yang profit tadi itu, kalau di penerbit kami itu sejak awal distimulir oleh dua hal. Jadi keputusan kami memilih judul-judul itu berdasarkan dua, Oke. mutu Itu. dan laku. Oh, itu tegangan itu ya. Tegangan itu. Diseimbangkan. Jadi mutu omongan idealisme ada di sana, laku omongan profit ada di sini. Ya. Ya kan? CEO kami yang di GORP menambahkan di dalam kata mutu itu harus ada entertaining. Ya. Oh, Mutu dalam arti bermutu yang entertain. Ya. Ya. Sehingga penerbit kami akan mencari terbitan-terbitan yang memang karakternya begitu. Ya. Dan memang terbukti sih, belum pernah penerbit rugi sampai sekarang. Wow. Dalam situasi pandemi pun selalu Tetap naik ya. Ya, selalu naik. Nah, tegangan itu tadi sudah diancangkan sejak awal dalam kebijaksanaan untuk pemilihan tindak menerbitkan apa. Itu sudah ada di sana. Gitu. Kalau tadi Mas Wandi menyebut mutu dan laku ya, Iya. dua hal itu kan satu ya profit banget, satu itu sesuatu yang sifatnya. Betul. Nah, ketemu di tengahnya itu Nah, apa biasanya? Mutu dan laku kan akan menciptakan kuadran. Ya, Mutu oke. tinggi, laku Ketemu kenceng. Ah. Nah, udah itu nggak usah dipikir, Ya. ambil aja langsung kerjain. Ya. Mutu tinggi nggak laku. Kamus bahasa Jawa kuno ya, dilakukan oleh Zoetmulder itu dibikin 17 tahun. Wow. Dikerjakan di Gramedia kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Wow. Setahun terjual 1000. Wow. Untuk apa coba kalau dipikir? Mutunya tinggi tapi Mutunya lakunya tinggi, di bawah. lakunya rendah. Di kuadran yang lain. Tetapi karena ini membawa bendera KG dan KG masih punya uang penerbit, ya udah jalanin aja. Sebaliknya, mutu rendah tapi laku kenceng. Nah, kita bisik-bisik di antara kawan. Nggak apa-apalah asal tidak terkesan melacurkan diri. Ya. Gitu loh. Mhm. Nah, laku apa tadi? Ada satu kuadran lagi kan? Laku mutunya di tengah-tengah. Deh. Mutunya di tengah-tengah. Ya udah, ya itu yang
yang akan jadi perkara. R&D. Lalu ada satu kuadran lagi yang paling anu kan, nggak mutu, Dan nggak nggak laku. Tinggal ngomong sama penulisnya, terbitin sama penerbit lain aja lah. Jangan dikaget. Jangan diganggu. Oke, soal mutu dan laku ini saya tanya ke Mas Adi. Ini ada upaya yang sedang dilakukan bersama oleh banyak media ya untuk menegaskan peran dari media itu memproduksi konten-konten yang bermutu atau berkualitas. Tapi faktanya konten-konten yang bermutu dan berkualitas tuh nggak laku. Dan ada satu hal yang menarik juga. Ketika para pembaca, terutama saya di kompas.com, itu komplain, kompas.com kok isinya ini beritanya ketutupan iklan semua. Saya sebagai pemret seringkali itu dikasih mention di CC gitu. Lalu saya jelaskan, ini model bisnis yang selama ini bisa menghidupi wartawan atau kerja-kerja jurnalistik. Enggak dong, jangan pakai iklan gitu. Terus ketika dia minta nggak pakai iklan, kamu mau membayar nggak? Atau mau subscribe nggak? Enggak dong, berita harusnya tuh gratis. Nah, wartawan mau kerja pakai duit bapaknya atau simbahnya kan nggak bisa. Nah ini tegangan, tapi untuk mutu dan laku itu memang kami sedang melakukan. Dan saya minta Mas Adi nih bersaksi soal bagaimana perjuangan Kompas yang berusaha untuk terus menjadi media yang bermutu, tapi secara bisnis kadang-kadang juga berat juga tuh di kuadran yang mungkin yang terakhir. Bola lambung lagi. Contoh konkret dari depan Pal ya. Ya baik, menarik itu. Jadi memang tantangannya di Indonesia memang kita berhadapan dengan publik yang literasinya masih rendah ya. Bahkan ketika Kompas tur ke kampus-kampus ya, misalnya ada 2 wartawan Kompas yang baru saja diterjunkan untuk liputan perang Ukraina Rusia dan mereka sebulan berada di Kiev dan sekitarnya. Itu terus terang juga bagi Kompas kalau dari sisi modal liputan itu mahal karena di atas 500 juta karena termasuk ada asuransi dan sebagainya. Dan di kampus-kampus ketika kami share tentang termasuk Mas Ilo dan Ras yang hadir di situ, banyak mahasiswa terkesan. Tapi ketika ditanya apakah mereka membaca Kompas, rata-rata enggak. Jadi akhirnya kita berikan fasilitas kepada mereka gratis 3 bulan. Harapannya untuk mencoba kompas.id dan kemudian harapannya setelah 3 bulan dan mereka nyaman dengan konten-kontennya, ternyata bagus dan sebagainya, mereka kemudian berlangganan secara pribadi. Memang disitulah beratnya. Mas Inu juga tadi mengalami hal yang sama. Jadi antara mutu dan laku sekarang ini sedang mengalami menurut saya itu era yang berat-beratnya. Disrupsi digital di mana orang dengan gampang mendapat informasi, mendapat berita, tidak peduli bagaimana kualitasnya, dan ketika orang tidak peduli abai dengan kualitasnya, tidak mencoba ngecek silang, dia sudah memforward, itu adalah malapetaka. Dan itu sebetulnya yang ditemukan oleh Kompas juga ketika kami melakukan investigasi terkait hoax vaksin. Itu memang banyak sekali orang yang menolak vaksin hanya karena karena hoax, tinggalan perseteruan pemilu. Makanya ada judul menolak vaksin karena percaya hoax gitu. Jadi dia yang percaya hoax, maka dia menolak vaksin. Nah itulah tantangannya, tapi kita berusaha itu lagi. Jadi kita mesti nggak boleh kehilangan semangat untuk terus berikhtiar menghidupi jurnalisme berkualitas. Alhamdulillah itu Forum Pemret juga senada dengan ini ya. Jadi jaketnya Mas Inu, say yes to good journalism. Artinya bermula dari dorongan dari tim Kompas, ada Mas Suta, Mas Inu dan sebagainya, itu Forum Pemret juga sejalan dengan itu. Jadi good journalism itu menjadi salah satu kampanye yang sekarang sedang berupaya diintensifkan di Indonesia dengan artinya sosialisasi segala macam, kita ke kampus-kampus, pembaca-pembaca yang harusnya lebih melek literasi digital dan sebagainya. Itu harapannya mutu dan laku ini gapnya nggak terlalu jauh. Persis. Supaya nggak berdarah-darah terus ya. Betul. Memperjuangkan mutu tapi lakunya rendah terus. Ya, itu persoalan. Saya sharing sedikit tadi Mas Adi menyebut soal bagaimana Forum Pemret melakukan upaya bersama memperjuangkan good journalism itu. Ada
algoritma yang nggak memihak pada jurnalisme yang baik dan berkualitas sebenarnya, karena dia hanya menghitung bagaimana berita itu banyak dibaca, jadi menghitung bagaimana keyword ditanam, padahal hidup kita nggak semata-mata pada hal-hal yang sifatnya itu. Yang penting itu seringkali abai untuk hal-hal yang menarik. Nah, tegangan ini yang memang mau diperjuangkan terus, dan upaya ini dengan bersama-sama dengan lembaga media atau dengan publisher tempat lain itu kami lakukan. Di sisi ini perjuangannya nggak mudah karena yang kita hadapi raksasa besar, Mas. William mungkin tahu bagaimana peta digital atau peta advertising bisa sharing juga. Semua harus memakai algoritma yang mereka tentukan itu. Iya. Masalah ya, karena memang di dunia digital yang pegang infrastrukturnya ini persis di luar kita semua. Sasa ini ya kan, mereka yang pegang advertisingnya semua ya kan, eyeballnya juga di mereka. Saya waktu di Skystar Aktif sebulan sekali suka main ke sini ya. Dengar cerita-ceritanya teman-teman juga sama, aduh ini yang F sama yang G ini luar biasa ya. Ngabisin market share-nya kita. F dan G ya tahu kan? F dan G tahu dong. Taunya F dan G, FNB. FNB gratis tuh. FNB udah di sponsor dengan Garuda. Garuda Food. Oke. F dan G itu memang ya. Ya, itu berat memang ya. Memang kalau teknologi kita nggak pegang infrastrukturnya repot. Tapi yang membedakan kita adalah kita nih ngerti teman orang-orang lokal. Ya. Suara lokal itu yang tidak bisa direplikasi karena datang dari nurani, ya kan, dari idealisme ya. Kalau saya lihat dari dengar cita-cita juga ya, walaupun kita banyak dijajah ya, pemain media pun juga banyak yang naik turun. Tetap Kompas berapa tahun lalu bahkan jadi nomor 1 ya kan, secara view satu grup. Nggak tahu sekarang, aku belum update, bisa dicek kan. Kalau secara grup ya, bener kan, masih kan number one. Itu Kompas ternyata selama ini sudah berhasil menjaga mutu dan laku. Traffic di Alexa nomor 1 tetap di Indonesia, di atas yang G tadi. Itu boleh tepuk tangan dong buat Kompas dong. Ya. Luar biasa itu. Berarti dari saya kemarin keluar berguru belajar ya. Tempat lain. 3 tahun ternyata masih ya. Itu luar biasa banget. Nah, jadi ngomongin soal industri, satu ya obviously pemain luar ya yang menyulitkan. 2, saya dengar dari pemain teman-teman saya di global media, bagaimana cara supaya bisa meningkatkan mutu dan juga tetap laku adalah mengerti konsumen. Mempunyai, kalau di dalam startup tuh product market fit ya. Karena market kita ini bukan market Amerika gitu kan, yang suka membaca ya kan, suka yang idealisme ya kan. Mereka cocok gitu. Mereka don't mind paying. Kita harus menyesuaikan dengan market dan bergerak sesuai dengan market. Nah, product market fit ya kan. Jadi sebagai di sini kita harus tahu nih sebagai jurnalis, sebagai tim gitu ya, market ini maunya apa ya. Dan bagaimana dari maunya apa ini kita memetik value-value komersilnya ya kan. Sekarang yang lagi trending adalah native ya, native advertising ya kan. Itu sebetulnya cara untuk mengemas berita dan juga commercial branding jadi satu ya. Repotnya adalah pitching ke brand tuh susah ya kan, pitching ke brand aduh ya kan. Nah itu sebenarnya itu yang ketawanya paling besar kayaknya, yang paling ngerasa ya. Pitching ke brand susah jujur ya kan, walaupun kita nomor 1 pun belum tentu bisa. Nah itu pintar-pintarannya kita aja ya, pintar-pintaran tim bagaimana bisa mengconvince para brand, para partner ini untuk native advertising di kita ya kan, supaya mutu dan laku ini bisa ketemu di tengah ya. Itu salah satu kunci ya kan. Kunci-kunci lain ya tren-tren yang baru ya kan harus ikutin. Kalau sekarang trennya TikTok, KG juga harus aktif di TikTok. Nah ini saya belum cek nih TikTok bagaimana KG ya kan. Highly encourage untuk ikut sih, karena itu semua di sana. Ini sekedar ini ya market insights ya. Shopee itu setahun kurang lebih 10 billion transaction ya. Tokopedia sekitar 8 billion transaction ya, kurang lebih ya. TikTok dalam setahun sudah 2 billion. Jadi sudah ngambil pangsa 20% dari Shopee yang sudah bertahun-tahun ya. Intinya apa? Kita nggak boleh ketinggalan, nih ada roket ya kan. Kalau ada orang yang udah bayarin untuk bikin infrastruktur marketing, udah ada 2 billion transaksi di dalam TikTok Shop, kita jangan mau kalah ya kan. Ambil value di sana, cari product market fit dan tetap
stay relevant begitu. Itu mungkin sedikit dari saya. Yang dua hal tadi Mas Wandi mungkin bisa respon ya soal bagaimana kita bisa mengikuti keinginan market, tapi kita tetap menjaga nih supaya kita nggak larut gitu ya. Kan seringkali godaannya kan kita ke bawah nih, jadi beyondnya tadi bisa lepas karena asik di situ. Nah gimana itu menjaga dua hal yang ya oke, dua-duanya bisa dicari. Pertemuan redaksi Mas. Pertemuan redaksi. Pertemuan redaksi itu tidak sekedar memonitor apa yang sedang dilakukan, tetapi akan ke depannya apa ya? Itu. Nah, sekarang pengambil keputusan itu anak-anak muda. Ya. Jadi orang seperti saya itu udah menarik diri lah. Saatnya adalah saat kalianlah yang mengerti apa dinamik di lapangan. Coba amati sosial media macam-macam itu dan apa yang dari sana bisa ditarik untuk kemudian dijadikan produk. Itu. Maka inisiatif-inisiatif itu datangnya dari mereka. Dan saya senang sekali dengan fakta itu karena ini kan berarti dari bawah ke atas. Ya. Tradisi yang sejak awal penerbitan di GPU itu yang dilakukan. Jadi kami di GPU sejak zaman dulu itu tidak top down, tapi dari bottom up. Gitu. Nah, karena sudah terbiasa dengan begini. Tepuk tangan tuh, berarti menyepakati tuh. Inklusif. Persis. Dan orang kayak saya, Mas, orang Jawa bilang kebo nyusu gudel, kerbau nyusu pada anaknya. Pada zaman saya masih kecil, itu sebuah kekecualian. Dan amat naif serta bodoh kerbau menyusu gudel. Sekarang ini zamannya kerbau harus nyusu gudel. Karena gudel lah yang terpapar dengan zaman baru. Jadi orang seperti saya harus ngerti sebetulnya, ya, harus segera mundur, ya. Tapi malah disuruh-suruh terus oleh beliau. Banyak yang bilang enggak Pak Wandi katanya. Jangan ya. Udah. Soalnya mungkin gudelnya belum punya susu. Ini kebonya nih. Nah, jadi intinya sebetulnya itu ada pertemuan redaksi setiap sebulan sekali, Planning gitu ya. memonitor apa yang sedang berjalan dan merencanakan apa yang ke depan akan diambil. Itu. Itu bisa stay relevan, itu bisa di challenge ya. Makasih. Mas Adi mau respon soal apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi market yang berubah dan kita ikut terus supaya nggak larut juga dengan nilai-nilai yang mau diperjuangkan tadi. Ya mungkin ada beberapa kalimat yang menurut saya relevan ya. Kita harus adaptif tapi nggak terlarut ya. Kemudian tetap ada bahasa Jawanya tuh, Kelly tapi nggak Kelly ning ora Kelly. Kelly Ya. Lalu Tapi nggak kentir. nggak sarap kalau gitu. Lalu berikutnya kita tetap harus berusaha eksis dengan tetap bermartabat ya, survival with dignity. Jadi tetap dengan nilai-nilai yang nggak bisa betapapun prinsip itu nggak bisa ditawar gitu. Nah itu memang betul tadi pertemuan redaksi seperti disampaikan Mas Wandi, dialektikanya harus lebih sering. Makanya waktu kami meluncurkan edisi NFT Kompas ya, narasi fakta terkurasi bersamaan dengan 57 tahun Kompas pada 28 Juni 2022, itu 57 edisi NFT-nya itu banyak yang mengkurasi adalah wartawan muda. Jadi angkatannya Dive, angkatannya Agnes Theodora dan sebagainya, itu mencari 57 edisi paling penting dalam 57 tahun ini Kompas dan dimasukin ke NFT dan alhamdulillah semuanya sudah terjual. Nah jadi saya rasa itu salah satu contoh kebo nyusu gudel itu dalam jadi sekarang di redaksi juga yang senior-senior juga harus lebih banyak mendengar karena di dalam beberapa buku tentang manajemen yang paling penting itu salah satunya adalah manajemen mendengar. Ya, jadi bukunya Alex Ferguson misalnya dia bicara tentang memimpin. Bab pertamanya itu mendengarkan. Gitu. Jadi karena kita harus banyak mendengar maka kita punya dua telinga dan mulut hanya satu. Jadi sebelum sebelum kita memberi pernyataan ya kita mungkin mendengarkan dulu. Itu mungkin Mas ini. Mendengarkan ya, bukan mendengar. Kalau mendengarkan sambil lalu ya. Tapi kalau mendengarkan biasanya ada di dalam itu ya. Betul. Nah ini tadi kan ngomong soal anak-anak muda nih.
Bagaimana kita mendengar kebo nyusu gudel tiba-tiba muncul gitu. Nah sebenarnya topiknya percakapan atau ngobrol kita sebenarnya pemimpin melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Ini pertanyaan umum nih ke masing-masing nih. Mas Wandi dulu nih yang paling banyak pengalaman kepemimpinannya. Gimana bisa memunculkan pemimpin-pemimpin muda di sepanjang perjalanan itu? Saya nggak tahu persis harus jawab seperti apa, tapi saya bisa cerita sedikit bagaimana Pak Yakob menciptakan pemimpin. Oke, boleh Oke, Mas ya. Wandi, ya. Nah, Pak Yakob tuh ada kurang ajarnya, ya. Yang bisa ngomong gini cuma Pak Wandi tuh. Kalau kita ngomong langsung nick-nya berapa nih? Jadi catat ya, Pak Yakob itu ada kurang ajarnya. Quotes Oke. Wandi. Nanti yang itu ya. Tetapi saya tadi kan awalnya ketika saya masuk dikasih perspektif yang luar biasa. Wow. Perspektifnya apa? Tadi conscious capitalism, beyond tadi. Kita ada untuk something greater than us. Yes. 1. 2. Uang mengabdi kepada misi. Ya. 3. Something yang untuk saya amat enlighten juga kemarin dulu itu dikatakan saya Katolik, Pak Yakob Katolik, Pak Oyong Katolik. Saya keluar dari biara, masuk ke sini, Pak Yakob mengatakan, Mas Wandi, Islam itu harus maju karena Islam itu mayoritas. Ya. Kalau mereka maju, Indonesia. Indonesia maju, kita katut. Nah, bagaimana kita serve kepentingan Islam agar mereka maju? Karena kita akan katut. Karena kita akan katut. Kan luar biasa ini. Wow. Ini, ya kan? Aku orang Katolik mau jadi pastor gagal, masuk ke sini, ketemu orang yang memberi perspektif non partisan kayak gini. Wow. Untuk saya, wow, itu besar sekali. Wow. Nah, berarti apa? Sejak awal memberikan tawaran nilai yang luar biasa. Pertama. Yang kedua, kemudian yang saya sebut kurang ajar tadi. Karena saya sering diajak diskusi, Ya, dan ya. kalau ada buku bagus biasanya kami Ngobrol. mendiskusikannya sama Pak Yakob. Dan Pak Yakob tuh kalau urusan di luar pers, ya, tapi misalnya pembangunan, bagaimana agama dengan pembangunan, ideologi dengan pembangunan, banyak diskusi tentang itu. Kalau dia harus pidato tentang itu, biasanya ngajak diskusi, Oh, oke. ya kan? Ya. Nah, kalau dia ngajak diskusi itu intinya sesungguhnya mau minta agar dibikinin. Nah, ini kurang ajarnya. Oh, kurang ajar. ya? Kurang ajarnya. Jadi kalau jam 10 diskusi tentang itu dari jam 9, jam 11 gitu ya. Nanti jam 2 saya biasanya sudah kasih Menyiapkan. pointers. Oh, udah tahu sendiri. Wow. Sudah. Dan dia orator, Mas. Jadi saya tidak perlu membuat pidato komplit, tapi Poin pointers. aja. Oh. Pointers. Ya kan? Poin aja. Lalu dia nanti akan pidato gitu. Ya. Nah, beberapa kali aku yang dijeblosin untuk forum-forum yang Besar. berbahasa Inggris dengan duta besar, beberapa menteri, perwakilan luar negeri ngomong tentang Islam di Barat misalnya. Wow. Oke. Saya sudah bikinin. Tiba-tiba, Mas Wandi, perutku itu sakit ya. Dijeblosin ya di situ. Sebelah sini tuh. Ya sakit kan enggak apa-apa Pak, minum kan nanti juga kelar. Psikosomatis kayaknya itu. Enggak, dia itu sebetulnya cuma nyuruh saya. Gitu loh. Saya suruh mewakili untuk ngomong itu. Gitu. Saya kan Pak Yakob. Figur Bapak sesungguhnya yang dipentingkan bukan omongan. Kalaupun omongan kan disupport, sudah bagus nih. Mas Wandi aja kan sudah menyiapkan, jadi tahu. Ini itu kan. Ya saya tahu, tetapi kan bukan saya yang diharapkan ngomong, tapi Bapak. Enggak, perutku sakit. Nah itu beberapa kali, nah, ini saya sebut kurang ajar kan. Nah artinya apa? Satu, memperkenalkan value yang luar biasa. Yang kedua, sudah orang baikin atas itu dilihat kemampuannya kayak apa. Ya. Oh, dikasih Nah ketika kemampuannya kayak apa, kalau perlu dijeblosin. Ya. Ya. Nah kalau dijeblosin berarti mempunyai pengalaman bagaimana handle itu. Boleh Ya udah, sering-sering. tinggal mungkin. Jadi teman-teman kalau dijeblosin itu percayalah bahwa ini sedang disiapin Diuji nih. berarti. Bukan diuji, disiapin. Disiapin. Oke. Ini pertanyaan saya nih. Kan itu gayanya Pak Yakob yang Pak Wandi lihat, Iya. alami dan Nah ditiru jebloskan. aja Nah, Mas, ditiru aja orang Max Pak ini yang dijeblosin juga nih kayak. Iya Mas kan? Chandra Ada juga. beberapa yang ketawa-ketawa karena dijeblosin. Tapi kalau soal sakit perut saya sering itu Mas.
Sakit perut atau dengkul? Iya, lutut. Yang Saya dipakai pernah alasan. konsultasi sama dokter, katanya itu bukan sakit, tapi itu psikosomatis. Jadi fisik kita mengalami gangguan ketika psike atau jiwa kita ada gangguan. Itu biasanya entah perut atau keringat dingin atau sebagainya ya. Nah, saya tanya ke Mas Adi nih soal pengalaman. Generasi kita mungkin nggak cukup beruntung seperti Mas Wandi punya kesempatan ketemu dengan Pak Yakob secara intens ya, dan kita juga siapa juga kalau ketemu ya. Tapi paling nggak kan ada beberapa kali pertemuan yang mungkin Mas Adi bisa ceritakan bagaimana Pak Yakob menurunkan atau membentuk, melahirkan kepemimpinan di KG ini. Ya, betul Mas Inu. Memang karena generasi maka ketika kita masuk ke Jakarta setelah penugasan di daerah, tentu nggak bisa sering-sering ketemu dengan Pak Yakob ketika rapat pagi, nggak seintens mungkin Mas Wandi dan senior kita yang dia di redaksi Kompas. Tapi memang dalam beberapa kali pertemuan itu Pak Yakob di tengah kehadirannya yang sebetulnya minim, itu menyisipkan pesan-pesan itu yang berupa nilai-nilai. Misalnya waktu itu saya sedang liputan di Des Metro, penugasan di situ, dan Pak Yakob menghampiri setelah maghrib itu dan bertanya tentang apa masalah-masalah kota Jakarta. Dan ketika sampai pada soal gelandangan, pengemis, itu kan Pak Yakob, mereka kan sebetulnya korban ya Mas. Jadi Suaranya tuh masih gitu. iya. Jadi itu salah satu pesan yang sebetulnya kita nggak bisa melakukan judgement dari satu sisi saja. Kita harus kayak angle untuk menilai sesuatu. Karena kita kayak angle untuk menilai sesuatu, maka kita memberitakannya kayak sudut pandang juga. Itu menurut saya salah satu nilainya. Dan kemudian ketika di rapat pagi juga Pak Yakob kan selalu tenang ya, pelan. Ketika berpesan itu kan pelan. Nah itu sebetulnya relevan dengan salah satu nilai Yakobianisme yang ditanamkan Pak Yakob, itu teguh dalam perkara, lentur dalam cara. Jadi ketika mengkritik, itu kritiknya ya disertai dengan kesepahaman, memberi ruang kepada yang dikritik. Ketika katakanlah kritik sudah sampai kepada yang dikritik, tujuan itu, maka kritik itu mundur teratur, sudah cukup. Pesan sudah sampai. Makanya kami terbiasa, kita ya Mas Ino, ketika membuat liputan tematis halaman 1 tentang satu hal, kalau sudah 3 hari dan katakanlah kementerian yang dimaksud itu sudah bikin rapat-rapat, sudah bikin gonjang-ganjing di mereka. Pesan sudah sampai. Pesan sudah sampai, jadi kita mundur dulu dari halaman 1. Kalau misalnya pada pengecekan berikutnya, setahun berikutnya, itu masih belum ada ya, kita bisa gulirkan lagi. Jadi kita memang, kami itu tidak seintens Mas Wandi dan teman-teman senior bertemu dengan Pak Yakob, tapi nilai-nilainya Pak Yakob itu tersosialisasikan loh. Ya. Nah itu menurut saya juga salah satu bukti leadership ya, artinya Pak Yakob tuh menyisipkan nilai-nilai itu dengan secara sadar nggak sadar melalui sebuah sistem. Dan disitulah keunggulan kepemimpinan Pak Yakob. Saya sering dengar sih, tapi ini saya perlu konfirmasi ke Pak Wandi ya soal penyebutan nih. Pak Yakob itu kan menyebut dengan banyak kata ya. Kalau nyebut nama itu biasa relasinya dekat banget nih. Wandi misalnya gitu, Adi gitu. Atau nyebut pakai Mas Wandi, Mas Adi atau you. Wah, itu beda lagi tuh rasanya. Yang terakhir Anda itu kayaknya udah melep-melep mau mau marah. Saudara atau Anda sambil gemetar. Itu betul, Mas Andi. Untuk menggambarkan relasi dan kedekatan. Betul, kalau sedang marah ekspresinya beda-beda dan pilihan katanya memang beda-beda. Jadi kita nggak harus tahu kemarahannya, tapi penggunaan diksinya kita udah tahu, oh ini marah. Iya. Ini Bahkan minta pun itu kayak bertanya. oh, bukan Kita memohon. Soeharto sebelum jatuh itu pemilu sebelumnya 97 ya? 97 ya. 97. 95 itu ada non-blok Ya. di sini ya, KTT. 8 hari sebelum non-blok, Pak Yakob itu membawa dokumen dari Komisi Selatan. Komisi Selatan itu adalah negara-negara di selatan Katulistiwa atau yang terdekatnya. Intinya adalah negara-negara miskin yang dalam rangka gerakan non-blok ini dihitung Didengar, sebagai. Nah, ada dokumen Komisi Selatan. Datang ke meja, Mas Wandi, ini kayaknya kalau diterjemahin kayaknya bagus ya. Ini bisa enggak ya tapi ya? Karena tinggal 8 hari. Itu bertanya, padahal Bertanya. padahal minta ya. Saya kan kurang ajar juga, sehingga saya tanyanya, ini sebetulnya pertanyaan atau permintaan? Kan gitu kan?
Oke. Ya sesungguhnya yang kedua, tetapi kan saya perlu bertanya bisa enggak, gitu kan? Ya. Enggak, Ya bisa lah kalau yang saya sendiri yang ngerjain. Nerjemain itu Mas 3 hari saya enggak hari pertama dari jam 7 sampai jam 7 malam, hari kedua jam 7 pagi sampai 12 malam, hari ketiga jam 7 pagi sampai jam 7 pagi Dokumen. lagi tidak tidur. Di belakang saya nulis tangan. Oh, I see. Belakang saya ngetik, belakangnya dia ngoreksi, belakangnya dia ngeset untuk kemudian langsung dicetak. Oh, oke. Itu 995. Itu ya waktu persiapan itu ya 6 hari jadi buku. Wow. Hanya bikin 3 eksemplar. Wow. 1 untuk Pak Harto, 1 untuk Wijoyo Niti Sastro, 1 untuk Murdiono. Oke. Udah kelar. Tapi yang saya mau katakan ini tadi loh. Bahkan untuk urusan nyuruh-nyuruh aja, Ya, kan nggak sebetulnya bisa pakai otoriti. Mas ini penting nih Mas. Dan kalau kita ikut Bikin. sukses di sini, nanti Harto jadi ketua, dan memang diprediksi jadi ketua kan. Nanti jadi ketua non-blok, urusan pemilu tahun itu akan lancar sekali. Dia jadi pemimpin, dia utang pada kita loh Mas. Kan gitu. Ya, tapi Ya nggak kan? dilakukan. Tapi itu tidak diomongin. Itu diomongin setelah jadi ketika mendiskusikan perkara itu. Tapi dengan gaya komunikasi itu kalau era sekarang atau generasi sekarang Enggak kira-kira bisa nyampe. Mungkin enggak nyampe. Ini ada Andi Tarigan di sana. Itu orang Medan ya kan. Oke. Orang Medan itu enggak ngerti itu kalau saya menggunakan orang Jawa bilang itu ada konsep dilulu. dilulu ya. Dilulu itu artinya dilarang, Tetapi tapi seakan-akan diungkapkan dengan memerintah untuk dilakukan. Wah, itu. Misalnya Mas Inu masih kecil punya saudara berapa? 5 misalnya. 5, ya kan? Di rumah hanya ada 3 telur, Mhm. dipotong jadi masing-masing Supaya dapat 2 semua. agar semua dapat semua. Mas Inu maunya ingin lebih, ya kan? Lalu bapak bilang, udah ambil aja itu, adik-adikmu tuh nggak penting, Saya kamu ambil makan semua. aja, kamu makan saja. Itu dilulu. Dilulu, tapi nggak tahu kita. Tapi dirumuskan secara perintah. Oke. Nah yang nggak ngerti kayak orang Medan itu, ya kan? Nah itu kan Waduh. dilakukan itu. Saya kira orang Banyuwangi ternyata. Orang Medan. Enggak, saya mau mempertahankan dia pemimpin GPU. Oke, Mas Andi Iya. Tarigan tepuk tangan di pojok sana memantau kita nih, pemimpin-pemimpin muda yang disiapkan oleh Mas Wandi. Gara-gara dilulu dia jadi pemimpin. Mungkin saya nggak tahu lah. Nah, saya ke Mas William nih. Mungkin nggak komunikasi dengan gaya yang tidak langsung ya, tidak direct itu works di era atau di generasi yang sekarang ini muncul? Apakah memang harus to the point, perintah ya perintah, minta ya minta, enggak ya enggak? Menarik ya. Kalau dari perspektif saya, komunikasi itu sebagai komunikator yang baik, kita harus melihat lawan bicara, ya kan? Papa saya orang Jawa, Jawa Timur juga. Jadi ngerti banget ini dilulu ini artinya apa, Dilulu tahu. ya kan? Dan nggak cocok. Apalagi saya belajar di Amerika misalnya, itu beda banget gayanya sama yang Kulturnya, ya. dilulu. Jadi pas saya pulang dari Amerika, belajar adaptasinya sangat-sangat susah gitu ya. Bagaimana cara mengomong tadi tetap berpegang teguh Pada tapi prinsip tetap- tutur kacanya halus. Itu sulit sekali waktu awal-awal. Tapi setelah berjalan lama-lama bisa gitu ya. Intinya ya kita harus lihat lawan bicara. Kalau misalnya lawan bicara kita praktisnya yang lebih berumur ya kan, yang biasanya di BUMN gitu ya, orang-orang pemerintah, kita harus ngikutin gayanya semirip mereka ya kan, halus ya kan, lebih mementingkan Berarti environmentnya seperti apa, Formalismenya, iya disebut formalisme yang di terhormatnya. betul, kita ikutin pokoknya gaya mereka gimana, semakin kita mirip kita akan lebih dihargai sama lawan bicara kita ya. Tapi baiknya untuk satu organisasi bisa berjalan dengan cepat dan efektif di dalam internal tim, semakin direct communication ya, semakin jelas. Karena direct. biasanya kalau direct tuh kata-katanya lebih pendek ya. Ya. Jadi biasanya saya yang lakukan bagaimana di tim saya lebih belak-belakan gitu ya. Oke. Belak-belakan. Kalau perlu semua ditulis. Toh kita WFA ya. Saya ketemu tim saya seminggu sekali doang gitu. Sisanya semua Slack, email, WhatsApp gitu ya, notes. Kamu baca sendiri gitu loh. Saya nggak perlu kasih tahu kamu gitu kan. Baca aja tulisannya. Lalu
Tapi kalau keluar harus adjust lagi, begitu kan? Jadi menurut saya itulah yang menjadi tantangannya ya zaman sekarang adalah bagaimana menjadi komunikator yang fleksibel, dinamis gitu ya, Sesuai mengikuti dengan ini. Mungkin sedikit touching previous topic ya, karena menarik banget soal bagaimana membangun pemimpin baru, pemimpin anak muda ya. Kalau pengalaman saya selama di dunia teknologi, itu memang berat banget topiknya. Cuma secara high level ya, bagaimana bisa kuncinya membangun pemimpin Buna adalah satu, menurut saya paling penting, mentoring. Mentoring ya. Penting sekali ya, karena pemimpin itu tidak langsung Hadir datang, ya. atau lahir. Mungkin ada beberapa orang yang lebih karisma atau lebih pintar bicara atau lebih berani, tapi nggak mesti dia bisa jadi pemimpin. Bisa jadi dia provokator. Oke. Bisa jadi dia tukang ngomong doang, omdo gitu. Bisa jadi pemimpin itu mereka walk the talk, ya kan? Omongan ada actionnya Tindakannya, juga. ya. Nah, ya kan itu pemimpin. Nah, pengalaman saya mentoring, terutama dalam dunia startup itu stepnya 3. Pertama, dia ajak sama mentinya dia ini ya, sama dimentorin ini. Kamu lihat bagaimana saya lakukan. Pertama adalah do, ya. Dia lakukan dulu, kamu lihat, ya, do. Kedua, we do it together, ya. Do it together, mentinya setelah dia lihat, ya kan. Lalu nomor 3, do it yourself, with me on the side, gitu ya. Do it yourself. Nah, sebagai pemimpin kita tuh harus, kalau mau mencetak pemimpin baru, kita harus ngerti caranya melakukan dulu, nggak main asal suruh. Kamu, karyawan saya, staff saya kerjain, udah gua gaji, ya kan? Kerjain. Padahal dia bingung. Ini saya baru, Pak, gitu loh. Kamu harus kerjain. Kita sebagai pemimpin kita harus contohkan dulu cara bekerjanya begini, ya. Semakin tim kita pintar, semakin sedikit kita harus melakukan hal itu. Kita lakukan di depan dia, ada catatan. Kalau dia bingung dia bisa ini lagi. Kalau perlu disuruh dia nyatat juga. Kedua, lakukan bersama, ya kan? Kolaborasi, ya kan? Lalu kalau sudah nyaman, lakukan sendiri. Saya lihat di samping, biasanya kalau udah 3 kali lepas. Itu yang kita lakukan terus, ya. Dan karena di startup kita biasanya kerjaannya banyak, multiple heads, multiple project, ini berjalan dengan organik gitu ya. Karena sedikit orangnya gitu, kerjaan banyak, integrasi banyak, partner banyak, ya kan, user jutaan. Jadi mau nggak mau ini terjadi secara natural gitu ya. Padahal bagusnya ada MT ya, manajemen trainee program, itu sebetulnya formal ya. Tapi cuma sulit sekali. Jadi mendingan bagaimana bisa melakukan mentoring secara intensional seperti ini, dimulai dari pemimpin yang mau step down, ya kan, nggak selalu menjadi pemimpin, ya kan, kayak Pak Wandi tadi, dia tahu gitu kan bahwa dengan mengikuti zaman perlu ada pemimpin muda dan relevan. Itu luar biasa. Ini pasti banyak mencetak banyak pemimpin ini Pak Wandi. Ada semua di sini pemimpin. Iya, pemimpin-pemimpinnya ini murid-murid Pak Wandi semua nih. Ya mungkin sekian dari saya begitu. Saya mau tanya Mas Adi nih sedikit soal mentoring. Ini khas dilakukan juga di jurnalistik. Biasanya kalau ada reporter baru, dan kami mengalami semua, itu harus nempel ke reporter yang senior. Kita lihat mereka mengerjakan apa, persis seperti yang 3 tahapan tadi. Lalu hari berikutnya kita liputan bareng. Jadi misalnya saya pernah suatu kali liputan basket. Jadi pertama saya lihat datang aja sama senior yang liputan olahraga. Dan hari berikutnya liputan olahraga lagi, kami berdua, saya ngumpulin narasumber, wawancara. Dan hari ketiga, saya tadinya berpikir, nah mentornya males nih nyuruh saya bekerja gitu ya. Ternyata saya setelah mendapatkan insight yang baru dikatakan oleh Mas William ini, oh ini kesempatan bagi saya untuk berkembang karena diberi kepercayaan. Meskipun awalnya dulu, wah gua anak baru dikerjain, padahal sedang mementor kita. Nah Mas Adi ini kan masih jalan kan di Kompas ya? Masih banget. Yang pertama soal komunikasi ya. Ketika komunikasi dengan teman-teman itu ke atas ke bawah sih ya. Tapi ini terutama kepada yang junior kalau kita bicara soal pemimpin masa depan gitu. Jadi kebetulan di Kompas, bukan kebetulan sebetulnya, mungkin by design juga. Cara para senior meminta kami bekerja itu kan memang bukan instruktif dari dulu ya. Misalnya ADP, lu hari ini jam sekian ada acara nggak? Nah itu. Mulai dulu itu. Ya. Kalau nggak ada acara nih, ada acara ini, tolong atau bareng saya itu, bareng senior untuk itu. Jadi cara bagaimana berkomunikasi tadi disebut komunikator yang fleksibel. Komunikator harus memastikan bahwa komunikan yang diberi pesan itu sampai. Ya persis. Iya gitu. Dan
tanpa ada kecenderungan instruktif, memberlakukan ini sebagai betul-betul struktural dan meskipun itu bisa dilakukan, tapi itu dihindari karena apa? Orang itu sebaiknya bekerja dengan mengetahui mengapa saya harus bekerja. Reasonnya ya, Iya, why-nya. why-nya gitu. Misalnya di Kompas, oh ini ada nilai-nilai itu tadi. Kita harus menjadi kekuatan kontrol sosial, pembawa suara keberagaman, keindonesiaan. Itu sehingga yang membuat wartawan-wartawan itu dimanapun angkatannya itu menyadari bahwa ada kekuatan pesan yang harus kita bawa di dalam setiap kali langkah kita bekerja. Nah itu, dan itu memang sudah masih berlangsung Mas Inu. Jadi memang selain penugasan pribadi itu ada juga tandem-tandem, tandem-tandem dengan yang senior. Jadi mereka diminta untuk melihat yang senior bekerja atau bagi tugas ketika di lokasi. Jadi saya ke sana ya, tapi kamu tolong cari data untuk bagian ini. Ya, jadi di lokasi yang sama mereka bisa berpencar untuk kemudian memadukan data-data itu ke dalam satu berita. Gitu sih. Mas Wandi bisa sharing bagaimana mentoring dilakukan dan titik berhasil, titik gagalnya di mana dengan pola yang dilakukan seperti itu? Kalau pengalaman pribadi saya, ya kalau mentoring saya kurang mengalaminya, Mas. Oke, mentoring Kurang mengalami karena ketika saya masuk 91 tadi saya katakan itu, direkturnya itu, Wandi, ini saatnya kami ngangkat kamu sudah memenuhi semua syaratnya. Oke. Kan sudah ada probasinya yang lewat. Lalu saya tanya, apalagi yang harus saya penuhi? Sudah cukup, kamu sudah memenuhi syarat. Nggak ada syarat lain? Tidak. Kalau gitu saya yang ngasih syarat. Ini sarapnya di sini nih, sarap bukan syaratnya. Saya ngasih syarat, 3 syarat. Salah satu syarat itu adalah saya mau bekerja tanpa kacamata kuda. Saya akan melakukan apapun yang saya anggap wewenang saya di dalam status saya ini sampai saya diperingatkan bahwa saya telah melanggar wewenang. Kalau tidak ada peringatan itu, saya menganggap itu masih kewenangan saya. Nah, dengan konsep seperti itu, saya melakukan apa saja yang saya anggap baik untuk perusahaan. Dan karena tidak pernah diingatkan, dan tidak dimentor. Cuman mungkin dilihat dari jauh, oh boleh juga anak ini gitu kan kira-kira. Jadi kemudian pengalaman mentor itu sendiri kalau dari saya ke orang-orang juga amat kurang. Karena itu Prio itu, Wandi itu mengira semua orang itu kayak dirinya, kasih tujuan langsung jalan sendiri, ini itu nggak diurus pokoknya beres. Perlu dong tukang-tukang itu kalau nggak diawasi banyak ngerokoknya daripada kerjanya. Monitoring dong, kan gitu kan? Ya juga ya. Nah, lalu tugas yang muda-muda itulah yang melakukan mentor. Nih, yang muda-muda gitu nih. Yang muda-muda ada di sini, rambutnya udah putih semua nih. Yang jadi saya nggak salah karena saya sendiri tidak di mentor, maka kurang mentor juga nggak apa-apa gitu. Ya, yang memonitor, yang mementoring itu justru yang kemudian yang muda-muda ya. Gitu ya. Mas. Ya, tadi kita ngelihat kita akan selesai 4:30 ya. Ya, karena ini kayaknya seru, tapi kita akan lanjut lagi begini. Saya tadi sebelum mulai pas Mas William tanya nih kalau saya, kenapa kok Yakob Utama 2003? Tadi Mas Wandi mungkin mau tanya cuman ragu-ragu, Mas Adi juga mau tanya ragu-ragu. Ini kaos yang saya cetak untuk saya tadi begitu melihat pertama kaos 2003 masih dipakai itu orangnya kayak saya, kira-kira gitu. Ngirit. Ini kayak kemeja 91 nih Mas Wandi. Kemeja pertama masuk Kompas nih. Klasik. Ini artinya apa? Pak Wandi ini merawat betul barang yang dia miliki. Kemejanya dirawat apalagi kalian gitu. Semoga. Saya akan lanjutkan. Yakob Utama 2003. Ini ada satu kalimat yang menurut saya sangat relevan akhir-akhir ini. Pak Yakob mengatakan ini ketika dapat gelar honoris causa dari Universitas Gadjah Mada ya. Di Gadjah Mada atau di UNS? Gadjah Mada. Dan waktu itu ada pidato yang intinya soal jurnalisme makna. Ada satu kutipan yang saya ingat, informasi yang sekarang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan
sudah beralih menjadi sumber kecemasan. Itu tahun 2003, bayangin 2003, ada yang belum lahir 2003? Mahasiswa saya banyak yang belum lahir 2003, tapi kita bayangkan 2003 tuh nggak kayak sekarang, digital belum se-heavy sekarang. Kita belum kebanjiran informasi kayak tadi dikatakan Mas Adi bahwa nggak usah nyari pun kalau kita buka timeline itu, aduh isinya udah banyak banget, udah informasi banyak banget. Dan dikonfirmasi 2017 waktu Pilkada DKI, 2014 sebelumnya pemilu presiden, dan 2019. Betapa informasi tidak jadi sumber pengetahuan, tapi sumber kecemasan. Semua orang mengkonfirmasi, ini benar nggak? Ini benar nggak? Akhirnya orang berantem, WhatsApp grup pecah dan sebagainya, arisan keluarga bubar, bikin WhatsApp kedua dan sebagainya, grup alumni pecah dan sebagainya, itu terjadi. Yang saya ingin tekankan di sini dan ingin saya konfirmasi, ini kan sebenarnya visi ya, melihat jauh ke depan. Dan untuk menjadi pemimpin, ini mungkin pertanyaan kunci terakhir untuk masing-masing, gimana seorang pimpinan atau pemimpin bisa kulaan visi? Kan bisa jadi bukan dia yang cerdas, bukan dia yang menemukan, tapi dia bisa mengkolek seperti yang Mas Wandi tadi menyebut ya. Dia bisa memformulasikan yang dia dengarkan dengan baik, lalu kemudian bisa disampaikan dan memobilisasi atau membuat semua bagian di unit itu bergerak. Gimana cara pemimpin melakukan itu, Mas Wandi? Mas William atau Mas Adi ini terbuka, siapa yang mau mulai duluan? Wah. Bola lambung ya. Kulaan visi atau gimana caranya seorang pemimpin punya, di sana loh yang harus kita lihat gitu dan diperjuangkan. Ya. Ini sangat-sangat interesting ya pertanyaannya ya. Karena saya 3 tahun lalu juga saya di posisi itu ya kan. Saya jadi founder satu startup yang nol, mulai dari 7 orang ya kan. Terus tiba-tiba dalam waktu setahun grow jadi 50 ya kan. Dan untungnya dapat funding segala macam untuk memberdayakan para buru-buru. Nah, itu saya banyak tantangan. Waktu pertama mulainya dari NGO itu. Jadi co-founder saya itu dia pimpinan satu NGO dari Vietnam, kasih pinjaman 0% ke buru-buru. 2 tahun nggak profit, ya jelas aja 0% gitu, gimana cara profit? Dia bilang, oh iya dapat margin dari barang, nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya pelajari bisnis modelnya, saya rapiin. Oh ini kayak gini loh ya kan, terus saya bantu cariin partner untuk mengurangi biaya. Nah, jadi kita pertama mulainya NGO ya kan, social enterprise. Nah, bagaimana terus banyak yang challenge saya, Will, kamu yakin mau kayak begini gitu loh? Ini social enterprise NGO gini nggak mungkin make money gitu. Nah, bagaimana saya bisa teguh gitu? Oh, saya yakin ini berhasil. Itu dengan cara you need to own the vision. You need to own the vision atau personalize the vision. Jadi visi apapun yang kita kerjakan, misalnya dalam pekerjaan, dalam sosial, walaupun pertemanan, itu harus disesuaikan dengan passion dan kita punya personal values gitu ya, idealisme yang kita punya. Jadi misalnya contohnya dalam bisnis ya, bisnis ini bisnis consumer lending ya, pinjaman kepada konsumer atau karyawan. Saya menyangkut pautkan dengan idealisme saya waktu itu. Idealisme saya mau memperbesar pangsa pasar pekerjaan gitu ya, supaya orang dapat banyak masuk dapat pekerjaan begitu kan. Nah itu digabung dengan ada employee benefits ini, membuat orang lebih nyaman ya kan, dan pekerjaan lebih baik, bisnis lebih baik, dan orang akan dapat terserap ya tenaga kerja gitu. Makanya saya jadi setiap hari bangun walaupun bisnis kecil masih minus awal-awal, jadi tetap semangat gitu kan. Dan saya benar karena saya ngomongnya itu saya bikin consumer lending yang membantu employee wellness ya kan. Karyawan jadi semakin sejahtera, bisnis semakin bagus, produktif, dan tenaga kerja terserap. Jadi semangat kita ngomongnya ya. Dalam segala hal yang kita lakukan, sangkut pautkan dengan idealisme yang kita punya passion. Nah, itu mulai di sana. Dan hasil akan mengikuti. 7 bulan kita profitable gitu. Jarang-jarang gitu startup yang saya invest 7 bulan profitable. Itu karena ya tim saya luar biasa ya. Jadi sebagai dulu saya CEO, kita harus berpegang itu dan tulis kalau perlu mas. Setiap kali orang ngomong sama saya itu ada 1000 hal ya kan. Semua investor sok pinter gitu kan. Padahal mereka belum tahu gitu running kayak gimana, bagaimana cara evaluasi ya, operationnya. Itu mereka nggak ngerti ya kan. Tapi mereka bilang kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Makasih pak gitu kan. Terima kasih, saya catat. Tapi saya nggak lupa, di catatan saya paling atas adalah kenapa. We need to know why we do this ya kan. Jadi
nyambung dengan value, nyambung dengan idealisme, nyambung dengan passion kita, dan itu di-infuse ke dalam visi, ya kan? Karena itulah jadi perusahaan-perusahaan jadi apapun yang kita lakukan sesuai dengan visi gitu. Banyaklah cerita Tokopedia, Gojek, ya kan? Julo itu semua foundernya sama. Ya. Justru CEO itu harus pegang visi tujuannya, karena bukan mereka yang ngerjain operasional, itu ada lagi manajernya, ada lagi CEO-nya. Tapi tugasnya seorang CEO adalah pegang visi, komunikasi visi, ingatkan lagi why, the why we do this. Ya mungkin singkatnya begitu. Mas Adi, soal tadi gimana pemimpin bisa kulaan idealisme atau gagasan yang visioner atau beyond dari hariannya? Ya memang contoh terbaik ya memang nggak jauh-jauh dari Pak Yaakob, betul ya. Pak Yaakob kalau untuk diri pribadi kita masing-masing itu kan memang selalu menganjurkan, menyarankan untuk nggak boleh lelah untuk mencari tambahan referensi. Dan itu dengan salah satunya membaca. Jadi membaca itu ya salah satu syarat kita sebagai manusia, dan kalau kita masuk dalam satu sistem diminta untuk menjadi pemimpin, itu syarat pemimpin. Itulah makanya 2003 ada pernyataan semacam itu, saya pikir itu dari kaya referensi. Untuk diri pribadi kita harus kaya referensi, untuk dengan kita di tengah masyarakat, itu memang harus sosok yang jeli melihat fenomena sih. Dan wartawan itu kan juga dekat punya relevansi dengan itu. Wartawan itu interviewer dan juga researcher. Jadi dia melihat atmosfer suasana, dia bertanya kepada orang dan tidak boleh membedain yang saya bisa nanya yang pejabat-pejabat aja. Harus semua. Ya, enggak harus semua. Dia harus siap berkomunikasi dengan pengemis, harus siap berkomunikasi dengan tukang becak, dengan wali kota, dengan presiden juga harus siap. Jadi dia harus menangkap fenomena itu dan kemudian mengolah fenomena di dalam masyarakat itu dengan referensi yang ada. Saya pikir itu salah satu resep bagaimana supaya kita bisa punya visi ke depan, ada kemampuan prediktif, dan itu pula yang sejauh ini dilakukan oleh Pak Yaakob ya. Dan saya pikir kita mesti meneruskan gaya-gaya semacam Pak Wandi itu. mungkin terakhir, apa tips atau bagaimana melihat seorang pemimpin bisa punya visi atau idealisme yang beyond? Ada tokoh sudah meninggal, itu sparring partnernya Pak Yaakob, namanya Dik Hartoko, pemimpin basis. Ya. Dia mempunyai tajuk yang disebut tanda-tanda zaman. Ya, di halaman pertama basis. Di halaman pertama. Itu sparring partnernya Pak Yaakob. Dan karena dia Yesuit, dia termasuk yang biasa memberi aktualia kepada frater-frater. Jadi sejak frater saya sudah dibiasakan oleh didikan mereka, kenalilah tanda-tanda zaman. Gitu. Artinya melihat dinamik yang berjalan. Maka saya agak heran ketika saya sebagai orang dari Biara keluar di sini tahun 91 itu menemukan yang namanya Gramedia Pustaka Utama itu orang masih mengedit di atas kertas. Padahal sudah ada komputer. Ya. Dan ketika diintroduce untuk melakukan semuanya di komputer, semua keberatan. Perubahan Gitu. ya. Nah, 94 ketika kemudian ulang tahun ke-20 saya omong mengenai bom waktu Gramedia Pustaka Utama kalau you tidak digitalisasi, komputerisasi. Tahun 94 bukan 94. Tahun 20 lah, 2000 lah. 2000 ada judul buku tahun 96 Rethinking the Future. Oke. Itu orang-orang top dunia bicara dalam satu buku. Ide mereka atau Iya, gagasan mereka. ide mereka tentang zaman abad 21 itu mau kayak apa sih? Gitu. Peralihan kan? Makanya luar biasa. Nah, kembali lagi saya nih. Kompetitor kita ini ya, bukan penerbit lagi sebentar lagi. Tapi siapapun yang mengakses informasi semuanya ini. Gitu. Jadi yang saya mau katakan, dari mana itu kulaan? Kadang-kadang datang dari pengalaman sendiri, ya, karena sudah terekspos macam-macam sehingga bisa menyampaikan. Yang kedua, tadi membaca. Luxury yang saya alami adalah membaca. Dan membaca buku-buku yang kita suka dan kita mau terbitin kan? Aduh, Pembaca itu awal. bahagianya luar biasa.
Bahagianya luar biasa. Lalu untuk tahun 2021 ini kan ada buku bagus sekali Yuval itu. Ya. Ya. Yang Sapiens, Lalu yang Sapiens, Homo Deus, lalu 21 Lesson for 21 Century, ya kan 21st Century. Nah, itu kan memberi gambaran kita something big yang akan menjadi watak dan karakter abad kita. Nah, lalu karena itu kemarin saya diskusi itu sama teman-teman di penerbit. Ini loh, you pegang nih informasi ini karena ini akan menjadi karakter abad kita. Tetapi untuk jangka pendeknya lihat dinamik yang hidup. Oh, oke. Dinamik yang Fenomenanya. hidup itu yang ada di sosial media ini itu. Nah, itu kalau ketangkep, ya itu visi yang akan menguatkan kita. Dan untuk yang terakhir ini, ya saya mempercayakan kepada yang muda-muda. Kalianlah yang lebih ngerti. Ya. Jadi dalam konteks yang ketiga ini saya mendengar saja dan kemudian merumuskan setelah ceblong ngomong kayak gini mungkin saya langsung kalau gitu penerbit itu harusnya menjadi IP developer, IV manager, IP developer, IP enhancer. Ayo transformasi kita ke sini. Dari penerbit. Ini saya cuman dengerin Romantik sana sini, Prax ngomong, Andi ngomong, yang lain-lain Wahyu ngomong. Oke. Setuju ya udah. Jadang. Lalu jadi umbrella yang tadi menjadi visi bareng-bareng untuk dikejar. Bagaimana dirumuskan detailnya mereka lebih tahu. Saya kan sebentar lagi pensiun. Gitu kan? Kalau Enak dikasih. banget kan? Enak banget tinggal lihat dari jauh. Oke. Nah, dan itu pasti akan jalan dan kalau jalan kan pensiun saya dibayar dari situ nanti. Udah ngomong pensiun ya Kak. Dan sore-sore itu katanya senja itu adalah milik para pensiunan. Jadi kita di tempat ini, jadi kalau anak-anak muda yang masih senang dengan senja. Makanya saya membawa buku ini, iya nih. How to Grow Old. Wih, mantap. How to Grow Old. Ini terbitan KPG, tapi jangan menunggu tua dulu untuk membaca. Karena ketika kita membaca selagi masih muda, we are prepared to go old, betul. Wah, ini dia. Ini pesan sponsor yang masuk itu barang. Tapi kembali ke tadi. Ini closing saya udah dipakai sama Pak Wandi nih. Di ujung sana tuh ada KPG, meskipun udah kukut kayaknya masih ada ya? Oh masih. Situ banyak referensi kalau teman-teman ingin mendapatkan gagasan, ide atau sesuatu yang ingin beyond dari kedirian kalian untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dikejar, dan itu kayak tugas-tugas kepemimpinan juga. Lalu karena waktunya sudah kelar dan mulai agak gelap, tadi saya menutup dengan senja. Jadi anak-anak senja ini kayaknya salah tempat. Anak senja itu umumnya anak-anak muda. Padahal senja itu mestinya pagi-pagi, yang dinikmati itu pagi, jangan senja-senja itu udah leren atau berpikir how to grow on. Berat. Tapi saya ini closing satu gini. Ada pepatah di filsafat itu, primo vivere deinde philosophare. Kita bisa berfilsafat kalau perut kita udah kenyang. Ini sebenarnya tadi ketegangan antara mutu dan laku. Antara apa yang kita mau capai dengan hasil kayak di konsep kapitalisme ini, dan kemanfaatan yang bisa kita berikan secara jangka panjang. Ketegangan itu harian pasti kita rasakan, apalagi bulan-bulan ini ya, bentar lagi BPR nih kalau teman-teman Kompas ini. Ada perencanaan dan sebagainya, tapi yang tadi diingatkan Mas Wandi, Mas Adi, juga Mas William, please stay dengan visi, dengan idealisme yang itu kalau dipegang teguh secara konsisten, itu akan mendatangkan bisnis. Mudah-mudahan keyakinan ini masih ada di kita dan tidak mudah terganggu untuk lihat hasil harian, tapi lihat jangka waktu yang panjang. Dan dengan demikian pemimpin-pemimpin baru akan lahir dengan visi dan nilai-nilai yang sama juga diwarisi itu. Saya tutup obrolan sore hari ini. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu dan umur yang panjang, kita datang ke BBJ lagi minggu depan. Oke. Ikan hiu geter-geter. Ulang-ulang. Ikan hiu geter-geter. See you later.